Oke sob, jumpa lagi di channel Magician ya, bukan channel magic tapi tempat belajar matematik. Oke, baik, ini aku mau bahas di video ini aku mau bahas tentang soal-soal simak UI ya. Nah, ini buat kalian-kalian yang mau coba ya ikut ujian simak UI. Kalian boleh tonton video ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, ini aku merangkumnya berdasarkan topik-topik ya. Jadi di video ini aku pilih dulu untuk topik eksponen, logaritma, fungsi dan fungsi komposisi dan inverse ya sob. Oke. Nah, soal pertama ini aku munculkan untuk boleh kita bahas sama-sama. Ini dia ya. Nah, ini adalah soal simak UI tahun 2019, topiknya adalah eksponen ya. Jadi katanya 2, ini langsung aja kita mulai ya. Dalam soal katanya 2 dikali dengan ini semua ya. Jadi yang diketahui dalam soal nih, yang ini, bagian yang ini. Nah, ini langsung kita gunakan sob. Kita jawab ya sob. Langsung kita gunakan sifat-sifat eksponen ya. Jadi bentuk perpangkatan yang dalam bentuk penjumlahan ini ya, pengurangan juga. Nah, ini kita ubah, jadi langsung aja ya. Jadi yang pertama ini adalah 2 dikali dengan, nah ini sekarang sob, bentuk 5 pangkat 1 kurang 2x itu kita pecah menjadi 5 pangkat 1 itu kan dikalikan dengan 5 pangkat minus 2x sob. Oke, aman ya. Oke, baru ditambah dengan 2 pangkat 3 sob. 2 pangkat 3 itu 8 gitu kan, 8. Oke, kemudian dikalikan dengan 5 pangkat minus x. Oke, dikurangkan dengan 2, ini katanya sama dengan 0 sob. Bisa sob ya. Oke, nih kita proses lanjut. Jadi 5 pangkat 1 yang ini adalah 5, kalau dikalikan 2 berarti jadi 10 ya sob. 10. 5 pangkat minus 2x itu boleh kita buat jadi 5 pangkat minus x. Terus yang ini sob kita pangkatkan dengan 2 ya, berdasarkan sifat eksponennya, bilangan berpangkat yang dipangkatkan pangkatnya dikalikan ya. Ditambah dengan 8 kali 5 pangkat minus x dikurangi dengan 2, ini sama dengan 0 sob. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita tinggal melakukan yang namanya pemisalan sob ya. Kita buat dalam pemisalannya. Jadi ini kita misalkan ya, kita misalkan bentuk pangkat 5 pangkat min x itu kita misalkan dengan sesuatu, katakanlah misalkan dengan p, bisa ya. Persamaannya jadi 10. Jadi karena 5 pangkat min x sudah kita misalkan dengan p, maka untuk bagian yang ini berarti jadi p kuadrat gitu ya sob. Tambah 8. Oke, 5 pangkat min x nya juga itu tadi udah kita misalkan dengan p, bisa sob. Baru kurangi dengan 2 sama ini dengan 0. Kalau mau disederhanakan bisa juga. Jadi kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Sama-sama kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya jadi 5 p kuadrat ditambah dengan 4p dikurangkan dengan 1, ini sama dengan 0. Bisa sob ya. Oke sob. Kalau ini udah kita dapat, ini kan sudah jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat nih. Berarti supaya dapat p-nya, maka ini tinggal kita faktorkan aja gitu kan sob. Berarti di sini aku buat 5p, ini p, ini sama dengan 0 sob. Oke. Kita faktor ya, berarti di sini nanti aku buatkan plus 1, di sini adalah minus 1. Oke, maka yang pertama bisa kita dapatkan
dari bentuk 5P kurang 1 sama dengan 0, maka dapatlah P-nya adalah 1/5. Tadi P itu apa sob? P itu adalah 5 pangkat minus X. Berarti ini adalah 5 pangkat minus X sama dengan 1/5 itu adalah 5 pangkat minus 1. Nah, karena bilangan pokoknya udah sama, berarti pangkatnya tinggal disamakan. Berarti min X sama dengan min 1, maka dapatlah X nya sama dengan 1. Kemudian kita ambil ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah P tambah 1 sama dengan 0, kan gitu ya sob. Berarti dapatlah P nya sama dengan minus 1. Apa tadi P? P itu adalah 5 pangkat min X sama dengan minus 1 sob. Nah, kalau kita perhatikan sob, ya, untuk bentuk perpangkatan 5 pangkat itu tidak ada yang menghasilkan nilai minus 1, ya. Berarti dengan kata lain, bagian yang ini tidak memenuhi. Maka hanya ada satu nilai X yang memenuhi. Berarti katanya adalah hasil jumlah dari semua nilai X yang memenuhi sob, ya. Yang memenuhi. Berarti hasilnya apa sob? Iya, berarti X-nya sama dengan 1. Maka kalau begitu, jawaban yang paling tepat adalah dodol sob. Oke, ini dia. Oke ya, berarti itu dia untuk soal pembuka kita. Oke sob, kita lanjut ke soal berikutnya, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini adalah berhubungan dengan eksponen dan logaritma, ya. Jadi ada eksponennya dan ada logaritmanya. Oke, ini dari SIMAK UI 2019, ya. Oke, kita jawab ya sob. Nah, ini kita ada 3 persamaan. Ini persamaan pertama, kemudian yang bentuk logaritma persamaan kedua. Di sini ada perpaduan sebenarnya, ya. Jadi ini determinan, ya. Determinan dari matriks, ya. Jadi ada 3 persamaan, yaitu dalam bentuk eksponen, dalam bentuk logaritma, dan dalam bentuk matriks. Oke, kita selesaikan dulu yang persamaan yang pertama, ya sob. Kita selesaikan dulu untuk persamaan yang pertama, eksponen, ya. Berarti itu adalah 3 pangkat 2x tambah y kurangi dengan z sama dengan 1/27. Itu adalah 3 pangkat minus 3, ya sob. Jadi minus, atau ini aku tulis saja dulu, 1/27 itu adalah 3 pangkat minus 3. Kemudian ini dipangkatkan lagi dengan x kurang y ditambah dengan 2z tambah dengan 2, gitu ya sob. Nah, ini langsung aja kita buat. Berarti 3 pangkat 2x tambah y kurangi dengan z sama dengan 3 pangkat, nih pangkatnya tinggal dikalikan aja, berarti jadi minus 3x gitu ya, tambah 3y kurang 6z kurangi dengan 6. Oke sob. Nah, karena bilangan pokoknya udah sama, jadi 3-nya ini bisa kita coret dan pangkatnya tinggal kita gabung aja, ya. Jadi minus 3 yang di sini kita geser ke sebelah sini, berarti jadi 5x gitu kan sob. Terus 3y yang di sini kita geser ke sebelah sini, berarti jadi y kurang 3y, ya. Berarti minus 2y. Terus minus 6z-nya kita pindahkan sob. Ini minus z, berarti minus z tambah 6z, berarti positif 5z sob, sama dengan minus 6. Oke, jadi ini adalah persamaan 1. Nah, di persamaan 2, itu yang kita punya, ya. Jadi di persamaan 2 itu ada bentuk logaritma sob. Berarti jadi logaritma x kurangi dengan y tambah dengan z ini sama dengan 1 per, ini ya sob, 1 tambah ini. Jadi supaya ini bisa dioperasikan, maka yang si 1 ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma. Nah, di sini kan logaritmanya basisnya 2 nih. Berarti 1 itu bisa kita ubah jadi ke 2 log 2 sob. Oke? Jadi kalau gitu, nah, karena si 1 yang ini sob udah kita ubah bentuknya menjadi 2 log 2, bisa ya. Dan operasinya adalah penjumlahan. Ingat ya sob, pada logaritma kalau penjumlahan itu kan jadi perkalian sob. Berarti ini jadi gini, 2 log 2 ditambah dengan 2 log 5, berarti itu kan jadi 2 log, ininya dikalikan sob. Begitu dia sob. Oke, berarti bolehlah itu ditulis jadi 2 log 10. Oke, ingat lagi sob, sifat logaritma 1 per
Oke, kalau ada bentuk A log B itu bisa ditulis jadi log B per log A. Maka yang ini boleh ditulis jadi log 10 dibagikan dengan log 2 ya, bentuk yang ini sob. Log 10 berapa sob? Ya, log 10 itu 1. Berarti yang ini tinggal gini nih sob. Log X kurang Y tambah Z berarti sama dengan, ingat, 1 ini ya sob, 1 nih dibagikan dengan ini sob, 1 per ini. Berarti kalau pembagian dalam bentuk pecahan kan jadi perkalian tapi dibalik, kan gitu ya sob. Berarti sama aja itu nanti nilainya dengan, iya bener sob, tinggal dibalikkan. Log 2 nya tinggal naikkan aja ke atas sob. Berarti ini jadi log 2. Jadi kiri kanan lognya udah sama, tinggal dicoret. Berarti dapatlah persamaan kedua adalah X kurang Y tambah Z sama dengan 2. Oke. Nah sekarang kita masuk ke persamaan yang ketiga sob. Persamaan ketiga itu adalah matriks. Ingat lagi sob, determinan ya, determinan matriks ya. Oke, itu adalah perkalian diagonalnya sob, ini dikalikan berarti hasilnya 2x gitu kan sob, dikurangkan dengan hasil kali yang ini sob. Nah ini kemarin dikalikan, x kali 2x, 2y kali setengah itu adalah y, berarti hasilnya adalah dari persamaan 3, berarti langsung aja kita dapat hasil determinannya itu berarti jadi apa sob? Iya, 2x kurang y sama dengan 2. Iya benar sob, sama dengan 2. Atau ini boleh ditulis y sama dengan ya benar sob ya, 2x kurangkan dengan 2. Boleh ya sob. Nah bentuk ini karena 2x kurang y ini kan sob bisa aja kita tulis jadi gini, 2x itu adalah x tambah x kurang y sama dengan 2. Bisa ya. Tujuannya apa sob? Kalau sobat perhatikan di persamaan 2 tadi kan ada bentuk x kurang y ya. Jadi ini kita dapatkan juga dari persamaan 3 bentuk x kurang y. Itu sob. Berarti dari sini kalau mau kita buatkan lagi bahwasanya bentuk x kurang y itu adalah 2 kurang x sob. Berarti bentuk x kurang y nya ini kita masukkan ke persamaan kedua sob. Berarti jadi gini, dari persamaan 2 kan x kurang y tambah z sama dengan 2 gitu ya sob. Sementara x kurang y itu adalah 2 kurang x, berarti yang ini bisa kita gantikan. Maka ini kita teruskan kemari, ini jadi 2 kurang x tambah z ini sama dengan 2 sob. Ada yang bisa dihabis sob? Ada tentunya ya, si 2 nya bisa kita coret ya, karena ini kemarin berarti saling habis. Berarti kesimpulannya dari sini apa yang bisa didapat sob? Iya, dari sini tentunya bisa kita dapat z sama dengan x nya tinggal pindah aja sob. Iya benar, x sama dengan z. Oke, ini kita dapat, kita simpan sob ya. Oke. Nah kalau begitu ini kita masukkan ke persamaan 1, maka kita balik sekarang ke persamaan 1. Oke. Nah persamaan 1 ada bentuk ini sob, 5x ditambah 5z. Sementara tadi x sama dengan z, berarti ini boleh aja gini, 5x karena z nya sama dengan x, ini boleh aja jadi 5x ya. Berarti ini 5x, ini jadi 5x. Kalau dijumlahkan berarti jadi berapa sob? 10. Iya benar sob, 10x kurang 2y sama lainnya dengan minus 6 sob. Nah terus kalau sobat perhatikan lagi ya, coba perhatikan lagi sob. Oke, si y dari sini persamaan tadi udah kita dapat ya, bahwasanya si y itu adalah 2x kurang 2 sob. Berarti kita bisa gantikan, maka jadi ini nih sob, 10x kurang 2 kali y nya ganti langsung sob, 2x kurang 2 sama lainnya dengan minus 6 sob. Berarti ini jadi 10x kurang 4x kalikan ke dalam ya, minus 2 nya ya, tambah 4 sama dengan minus 6. Ini berarti jadi 6x sama dengan 4 nya pindahkan jadi minus 10, berarti dapatlah x nya adalah minus 10 per 6 sob. Kalau disederhanakan berarti sama-sama bagi 2 ya, minus 5 per 3. Nah
karena X-nya dapat berarti Z-nya juga dapat, karena tadi adalah Z itu sama dengan X ya, berarti dua nilai udah dapat. Nah sekarang tinggal cari nilai Y. Y-nya tadi kan udah sob, Y itu adalah di sini aku buat sob ya lanjutannya. Ini aku lanjut di sini. Ya lanjutannya aku buat yang warna merah ya sob. Nah ini terakhir ya. Oke, Y itu tadi nilainya sama dengan 2X kurang 2. Sementara X-nya adalah minus 5/3. Berarti kalau dikali 2 adalah minus 10/3. Kurang 2. 2 itu adalah 6/3 sob. Berarti Y-nya dapat minus 16/3. Yang ditanya apa sob? Yuk yang ditanya adalah berapa nilai dari hasil penjumlahan ya, dari X tambah Y tambah Z sama dengan, yuk kita selesaikan sob. X nya berapa sob? X nya tadi sama dengan Z itu adalah minus 5/3. Berarti kalau X tambah Z itu udah jadi minus 10/3 sob ya, minus 10/3. Terus ditambah dengan Y yang ini sob, minus 16/3. Berarti jadi berapa sob? Iya benar, berarti hasilnya adalah minus 26/3. Oke, di option mungkin tidak ada ya. Sobat boleh coba cek lagi hasil perhitungan yang udah kita kerjakan di sini sob. Siapa tahu ada yang keliru, mungkin sobat nanti boleh koreksi kalau misalnya menemukan kekeliruan, atau kalau mungkin sobat menemukan ada soal yang mungkin salah ketik atau bagaimana sob ya, sobat boleh bantu koreksi kami sob. Tapi yang pasti model perhitungannya adalah seperti ini sob, seperti yang sudah kami bawakan. Oke, kalau begitu untuk bagian ini kita anggap sudah oke ya sob. Yang penting proses perhitungannya. Baik, kalau begitu untuk soal yang kedua udah aman. Oke ya sob. Next kita lanjut ke soal yang ketiga, ini berhubungan dengan logaritma dan ada sedikit penambahan deret ya sob, ada deret aritmatika di sini ya. Oke, jadi kata soal gini sob, 2 logaritma 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 2X. Ini katanya sama dengan minus 28 yang ini semua ya. Jadi yang pertama ini dulu sob, kita tuntaskan ya, yang di dalam kurung ya. 2/50 itu kan sama lah itu dengan 1/25 ya sob, karena sama-sama dibagi 2 ya. Ingat ya, untuk logaritma kalau ada bentuk seperti ini sob, M A log B, maka ini bisa jadi A log B. Koefisiennya ini sob berubah menjadi pangkat. Maka nanti minus 28 ini bisa berubah jadi pangkat. Berarti bentuknya bisa kita tulis jadi gini sob, 2 log yang dalam kurung tadi kan 1/25 sob. Bisa ya? Nah, minus 28-nya naik ke atas jadi pangkat. Berarti di sini minus 28. Oke, aman ya sob? Berikutnya yang kita tuntaskan adalah bentuk ini sob. Nah, di situ ada bentuk 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 2X. Oke, kalau sobat perhatikan ini bentuknya itu kira-kira mirip-mirip sob. 2 itu adalah 2 kali 1, 4 itu adalah 2 kali 2, 6 itu adalah 2 kali 3 dan seterusnya sampai 2 kali X. Dengan kata lain ya, banyak sukunya ini semua itu adalah sebanyak X suku sob. Oke, karena ini kan berurut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya nanti sampai X. Jadi dia ada sebanyak X suku dan ini adalah penjumlahan sob. Ya, ini adalah penjumlahan. Sobat masih ingat tentunya ada rumus penjumlahan SN untuk yang aritmatika sob ya. Itu adalah aritmatika karena bedanya sama ya, selisihnya 2 ya. Ini selisih 2 dan seterusnya ya. Jadi SN itu rumusnya adalah N/2 dikali dengan A ditambah dengan UN sob. Dimana N itu adalah banyak sukunya. Nah, tadi kan kita ketahui banyak sukunya adalah X. Berarti ini boleh ditulis jadi gini sob, XX sama dengan X/2. A-nya siapa sob? Yang pertama dapat, ini dia sob. Ya, A-nya berarti 2. Oke.
ditambah dengan UN. UN itu adalah suku ke N atau suku yang terakhir. Berarti yang di sini ya. Nah, berarti itu adalah 2x sob. Oke? Kalau begitu ini tinggal kalikan aja ke dalam. Ini dikalikan kemari tentunya 2-nya habis, tinggal x ya. Ini kalau dikalikan ke sana 2-nya juga habis, berarti jadi x pangkat 2 sob. Oke. Nah, berarti kalau begitu bentuk ini sekarang bisa kita lanjutkan jadi gini sob. 2 logaritma 5 pangkat hasilnya sob. Yang 2 tambah 4 tambah 6 itu hasilnya adalah x tambah x kuadrat. Berarti x tambah x kuadrat sama dengan ini sekarang 2 log yang ini ya sob. Nah, 1/25 sob. 1/25 itu adalah 5 pangkat minus 2 gitu ya sob. Baru dipangkat lagi dengan minus 28. Berarti ini jadi 2 logaritma 5 pangkat x tambah x kuadrat ini sama dengan 2 logaritma 5 pangkat perkalian perpangkatan yang dipangkatkan lagi sob. Pangkatnya tinggal dikalikan aja kan gitu ya. Berarti ini tinggal kalikan kemari, berarti sama lah itu dengan 50. Iya bener sob, 56. Ada yang sama di situ sob. Nah, jadi kan 2 log 5-nya udah sama ya. Ini kemarin bisa kita coret. Oke. Maka sekarang sisanya jadi gini sob. X tambah x kuadrat sama dengan 56. Atau bisa kita tuliskan x kuadrat tambah x. 56-nya kita pindah, kurangi dengan 56 sama dengan 0. Tinggal kita faktor sob. X tambah 8 kali x kurang 7 ya sob, sama dengan 0. Maka dapatlah x-nya adalah minus 8 atau x sama dengan 7. Apa yang ditanya sob? Yang ditanya adalah nilai x kurang 2 ya. Yang ditanya adalah nilai x kurang 2. Maka oke, x kurang 2. Nah, dari x yang ada yang kita pakai aja yang positif sob ya, karena itu optionnya semuanya positif ya. Kita pakai aja yang ini, berarti x-nya 7, 7 kurang 2 berarti sama dengan 5 sob. Berarti dapat jawabannya adalah yang C. Iya benar, yang A yang sob. Oke, itu dia sob. Next sobat magician ya. Ini bukan magic tapi tempat belajar matematika. Oke sob, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga masih berhubungan logaritma sob ya. Nah, jadi prinsip logaritma itu adalah kalau dia persamaan logaritma, maka kiri kanan ya harus dalam bentuk logaritma. Jadi langkah pertama, bentuk ini 0 harus kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma. Usahakan basisnya sama dengan yang di pinggir sob, yang di pinggir sini. Berarti karena ini 7, berarti kita bisa buat begini sob. 7 log gitu kan, dalam kurung 3 log dalam kurung 2 log x. Jadi 0 itu sama aja dengan 7 log 1. Kenapa dibuat 7 log 1? Supaya basisnya sama dengan yang di sini sob. Karena ini 7 log ya kan? Sehingga ini juga kita usahakan dalam bentuk 7 log. Kalau sudah sama kan bisa dicoret sob. Oke? Nah, sekarang bentuk yang tersisa jadi gini sob. 3 log dalam kurung 2 log x. Satunya kita ubah lagi sob ke dalam bentuk 3 log. Iya, 1 itu kan sama aja dengan 3 log 3 gitu ya sob. Lagi-lagi yang sama sob, 3 log tinggal dicoret. Oke, bisa ya sob. Lanjut sob, yang sisa sekarang adalah 2 log x sama dengan yang ini sob, 3 itu kita ubah lagi ke 2 log. 3 itu kan sama aja itu dengan 2 logaritma 8 sob. Bisa ya? Ada lagi bentuk yang sama, coret. Oke. Maka yang terakhir yang kita dapat adalah x sama dengan 8 sob. Kita masuk ke yang ditanya. Ini dia sob. Oke? Yang ditanya adalah 2x ditambah dengan 4 logaritma x kuadrat. Kalau x-nya 8 berarti ini jadi 2 kali 8 tambah 4
logaritma X kuadrat berarti 64 ya sob, karena X nya 8 ya. 64 itu adalah 4 dipangkatkan dengan 3 sob. 2 kali 8 itu 16. Ini 3-nya tinggal turunkan ke depan aja ya, baru 4 log 4-nya 1 ya kan sob. Berarti ini jadinya 19 sob. Oke, dapat, berarti jawabannya adalah cacing. Mantap. Oke, next sob, ini adalah soal berikutnya berhubungan dengan fungsi, tepatnya fungsi inverse sob. Jadi katanya jika fx sama dengan ax tambah b dan f inverse x sama dengan bx tambah a, terus yang ditanya a tambah b kuadrat sama dengan apa sob? Oke, ini aku tuliskan aja sob. Jadi kalau ada bentuk, katakanlah ini y sama dengan fx, bentuknya adalah ax plus b, maka y inverse atau ini sama nanti dengan f inverse x, itu sama aja itu nanti dengan sob x kurang b per a. Bisa ya sob, sudah aku buatkan. Berarti dengan kata lain, kalau fx nya ax plus b, maka f inverse x nya adalah x kurang b per a. Ini tadi katanya nilainya sama dengan ini sob, f inverse itu adalah bx ditambah dengan si a sob. Jadi kita tinggal menyamakan bentuk aja nih sob. Ini kan bisa juga kita buat gini ya, x per a kurang b per a, ini sama dengan bx tambah a ya sob. Nah, siapa nih yang menjadi koefisien x-nya? Kalau di sini koefisien x-nya adalah 1/a ya sob. Kalau di sini siapa koefisien x-nya? B ya. Berarti dari sini kesimpulannya adalah AB 1/a sama dengan B, berarti AB sama dengan 1 ya sob. Tinggal dikalikan kemari aja ya. Persamaan berikutnya adalah yang bisa disamakan ini dengan yang ini sob. Berarti minus B per A ini sama dengan A, pasangannya sob, kalikan sob. Berarti jadi A kuadrat sama dengan minus B. Supaya ini bisa terjadi, oke, maka udah pasti, tadi kan ini hubungannya kemari dulu ya sob, AB itu kan sama dengan 1 dan A kuadrat sama dengan minus B. Kalau dari sini kita kaitkan, sebenarnya kita udah bisa lihat ya sob, nilai A ya. Yang paling mungkin ya, yang paling mungkin A adalah minus 1, B adalah min 1. Kita buktikan sob. Kalau AB nya sama dengan 1, bener ya, min 1 kali min 1 kan 1, pas ya sob. A kuadrat katanya sama dengan minus B, kita buat. Kalau A nya min 1 berarti A kuadrat 1 minus B, B nya min 1, minus ketemu minus positif, cocok ya sob. Oke, benar. Maka dari sini bisa kita dapat yang ditanya apa? A plus B dikuadratkan. Berarti min 1 tambah min 1 itu adalah minus 2 ya sob. Dikuadratkan berarti jadi 4. Oke sob, berarti jawabannya adalah dodol. Oke sob, kita lanjut ya. Jadi ini juga soal komposisi. Jadi aku bawakan dulu sedikit teori ya sob. Jadi kalau ada bentuk G inverse dot F inverse X, ini boleh kita tuliskan dengan FOG, kita inversekan sob, baru X. Bisa ya sob? Oke. Nah, maka bentuk yang diketahui itu bisa kita buat jadi FOG inverse X ini sama dengan 3x kurang 1 sob. Nah tadi udah ada ya. Jadi kalau ada bentuk Y sama dengan AX tambah B, maka Y inverse nya itu adalah X kurang B per A. Perhatikan aja urutannya sob ya. Oke, perhatikan urutannya ya. Ininya jadi minus, oke, berubah tanda ya. Yang bagian B nya berubah tanda, baru dibagikan dengan A yang di sini. Berarti kalau ada bentuk lagi sob, misalnya F inverse X terus diinverskan sob, ini dasar teori ya, maka dia akan kembali ke fungsinya mula-mula. Berarti kalau yang ini kita inverskan, yang ini kita inverskan sob ya, maka yang ini jadi FOGX dan yang ini tinggal kita buat aja sob. Ingat ya, berarti
A-nya ini tadi ada, di sini nggak ada, tinggal X-nya aja ya. Berarti ini jadi X, oke. Lihat sob, tandanya berubah, positif jadi negatif. Berarti kalau negatif jadi positif, baru sini tinggal bagi 3 sob ya. Karena di sini tadi per A sob ya, tinggal ikuti aja. Nah, FOG udah dapat. Nah, yang ditanyakan sekarang gini sob, yang diminta di sini adalah ini ya, GA2. Berarti kita harus dapatkan dulu GX-nya. FOG itu apa? G-nya ya disubstitusi ke si F. Nah, atau dengan kata lain, semua X yang ada di F kita tukar nilainya dengan GX. Berarti ini nanti ganti dengan GX, ini ganti dengan GX. Berarti hasilnya adalah GX kurang 2 per, gitu ya sob, GX tambah 1 sama ini dengan X tambah 1 dibagi dengan 3 sob. Oke? Proses selanjutnya ada tinggal kali silang aja sob. Ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Oke. Maka didapat ini dulu kita kalikan ya sob ke sebelah sini ya. Berarti jadi 3GX kurang 6 sama dengan pertama ini dulu GX-nya sob, kalikan kemari semua. Berarti jadi X GX itu kalikan kemari ya. Baru kita kali 1, berarti jadi plus GX. Sekarang si satunya sob yang kita kalikan, berarti 1 kali X dulu ya, di X ya, baru 1 kali 1, berarti jadi positif 1. Nah, GX nya kita kumpuli semua sob. Oke, lihat ya sob, ini ada 3 GX sob, ini ada 1 GX, terus ini kita pindahkan ke sana, berarti nanti jadi kurang ya sob. Maka hasilnya jadi berapa? Iya benar, 3GX kurang GX berarti jadi 2GX. Terus yang XGX yang ini sob, ini kita geser berarti minus X GX sama dengan yang minus 6 nya sob, pindah ke sebelah sana. Berarti ini tadi masih tetap ya, berarti ini X ya, minus 6 nya pindah nih, berarti jadi positif 6 tambah 1 yang di sini berarti jadi positif ya, positif 7 sob. Oke. Ini ada GX, ini ada GX, GX-nya kita keluarin, maka sisanya di dalam adalah 2 kurang X kali GX sama lah ini dengan X tambah 7 sob. Oke, bisa ya sob? Nih kita lanjut ke sebelah sini ya. Berarti kalau GX-nya aja gimana? Maka GX-nya aja sama dengan X plus 7 dibagi dengan, nah ini 2 kurang, iya bener sob, 2 kurang X. Yang diminta apa sob? GA kurang 2, GA kurang 2, berarti semua X ganti dengan A kurang 2, berarti A kurang 2 tambah 7 per 2 kurang, ini kita buat dulu dalam kurung sob, berarti A kurang 2, berarti G A kurang 2 ini sama dengan A minus 2 tambah 7 berarti positif 5 sob, dibagi dengan ini ya sob, negatif ketemu negatif nanti positif ya, berarti 2 tambah 2 itu 4 kurang A, atau bisa juga gini, A tambah 5 per negatifnya keluarin sob, berarti ini jadi A kurang 4. Oke, maka dapatlah GA kurang 2 itu sama dengan minus A tambah 5 dibagikan dengan A kurang 4 sob. Oke, nah dapat jawabannya adalah cacing sob. Oke, bisa ya sob? Oke, next sob kita lanjut ya. Ke soal berikutnya sob. Jadi yang pertama katanya gini sob, GOF X kurang 1 ya. Jadi kita mulai dulu dari sini dulu. GOF X kurang 1 ini sama dengan 4X kuadrat kurang 14X tambah dengan 11 sob ya. Jadi kalau gini, karena di sininya masih X kurang 1 sob, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk GOFX dulu sob. Bisa ya? Simpelnya gini sob, kalau bentuknya nanti misalnya di sini adalah X kurang 1 atau X tambah 1 atau X kurang 2 atau X tambah 2 dan seterusnya, cukup tukarkan aja tandanya sob, cukup gantikan aja tandanya sob. Jadi ini kan tandanya negatif ya, X min 1, oke? X min 1. Nah, ganti di sini dengan X, baru tukarkan semua X yang ada di sini sob dengan perubahan tanda di sini. Berarti kalau di sini X min 1, buat di sini jadi X tambah 1. Kalau tadi di sini X tambah 1, buat jadi X kurang
X kurang 1. Bisa ya sob, tapi dengan catatan koefisien X-nya harus 1. Oke, berarti di sini kuadrat kurang 14 kali X plus 1 tambah dengan 11. Oke ya. Jadi ini adalah GOFX sama dengan 4. Ini jabarkan sob, X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang, ini kalikan sob, berarti minus 14X. Ini kemarin kan minus 14 juga ya sob, ditambah dengan 11 berarti minus 3. Berarti dapatlah GOFX ini sama dengan, kalikan sob, 4X kuadrat. Ini kemarin berapa sob? Positif 8 ya. Positif 8X kurang 14X berarti jadi minus 6X. Ini kemarin plus 4 ya sob. Positif 4 kurang 3 berarti positif 1. Nah, GOFX itu nilainya adalah 4X kuadrat kurang 6X tambah 1. Ada diketahui di soal, yaitu nilai dari Fx dan nilai dari Gx sob. Berarti kalau GOF itu kan F-nya disubstitusi ke si G, kan gitu aja sob ya. Berarti F ini masukkan kemari, berarti jadi gini sob. Atau bahasa lainnya gini, kalau GOF itu X yang ada pada G tukar aja dengan nilai F. Berarti ini kan ada X sob. X yang sini ganti semuanya dengan nilai F. Berarti jadi nilai F siapa? 2X kuadrat kurang 3X plus 1 gitu ya sob. Baru berikutnya tambah siapa sob? Ini tambah B. Iya, tambah B ini sama dengan 4X kuadrat kurang 6X plus 1. Ini tinggal kalikan ke dalam. Berarti 2AX kuadrat kurang 3AX tambah A, kalikan kemarin ya sob. Baru tambah B sama dengan 4X kuadrat kurang 6X tambah 1. Samakan bentuknya sob. Yang koefisien X kuadrat di sini 2A, di sini 4. Berarti samakan sob. Yang pertama 2A samakan dengan 4 berarti dapat A-nya 2. Cari D-nya ke sebelah sini sob. Ya, ini yang nggak punya X ya. Yang nggak punya X ini siapa? 1. Berarti kita buatkan sekarang. Oke. Berarti A tambah B sama dengan 1. Tadi A-nya 2 sob. Berarti B-nya berapa? B adalah berarti 1 kurang 2. B-nya adalah minus 1. Benar ya? A2 benar. B minus 1 benar. Ingat sob, kalau 1 benar 3 pasti benar. Oke ya. Berarti sekarang kita tinggal mencari aja kemungkinan untuk yang 4. Kalau nanti 4-nya benar berarti jawabannya E. Kalau 4-nya salah berarti 1, 2, 3 itu jawabannya adalah ayam. Oke, aku buat ke sebelah sini sob. Nih ya. Katanya Fx per Gx sama dengan X tambah 1. Fx-nya siapa sob? Fx-nya adalah, kita mau ngecek poin 4 ya. Ini aku buat kemari ya sob. Fx-nya 2x kuadrat kurang 3x plus 1 per Gx-nya tadi siapa sob? Gx adalah Ax tambah B. A-nya 2, B-nya min 1. Berarti di sini adalah 2x kurang 1. Ini katanya nilainya sama dengan X tambah 1. Bener nggak? Kalau kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya tinggal pembagian aja ya sob. Tinggal pembagian. Atau bisa juga gini sob, simpelnya ya. Kalau nanti 2x kurang 1 dikalikan dengan X tambah 1, hasilnya sama dengan yang ini, berarti bener ya. Oke. Nah, ini kan bisa kita kalikan ke sana ya. Yuk kita buktikan. Sekarang kita buat 2x kurang 1 kali dengan X tambah 1. Aku rasa itu lebih mudah ya. Ini tinggal kita kalikan 2x kuadrat gitu ya sob. Ini kalikan kemari 2x, ini kalikan kemari minus x, ini kalikan kemari minus 1. Berarti yang ini hasilnya adalah 2x kuadrat tambah x kurang 1. Ternyata beda ya sob. Berarti option 4-nya pilihan 4-nya salah. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah ayam sob. Oke, bisa ya sob? Oke. Ini dulu sob ya. Nanti aku akan buatkan lagi video-video pembahasan soal-soal SIMAK UI untuk topik-topik lainnya sob. Oke, kalau begitu ikuti terus channel Magician. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, see you.